Oke. Ini udah bisa dilihat belum, Bapak dan Ibu? Udah, Kak. Sip, sudah. Ya. Di slide show Ya. Kang, biar gede. Nah, besar kan? Belum, Kak Andre. Ini sudah nih. Belum. Stop dulu kali ya. Nih, gede nggak? Yes. Okay. Nah, gadang, Alun. Allah. Oke. Laju. Ya. Oke. Saya presenter kedua. Ini presentasi kami ini seperti menyajikan 3 judul besar ya. Nah, sekarang tadi DVD, yang suka nonton DVD ataupun VCD. Nah, sekarang kita masuk ke DPD ya. Developmental Phonological Disorder. Oke, introduction. Jadi developmental phonological disorder ini berbeda dengan acquired phonological disorder. Apa perbedaannya? Developmental phonological disorder biasanya bermula pada anak-anak yang memperoleh bahasa pertama ya. Jadi first language acquisition. Jadi kalau anak-anak kita kecil, waktu kecil gitu kan, waktu kecil masih umur mungkin beberapa bulan, seperti itu wajar saja ya, dia tidak bisa berbicara belum. Nah, tapi di sini anak-anak yang sudah 4 tahun atau 3 tahun ke atas, dia yang pertama anak-anak tersebut misarticulate many more speech sounds than is expected for their age. Jadi kalau anak-anak umur 3 tahun atau 2 tahun kita lihat beberapa kekeliruan dalam dia mengartikulasi fonim, dalam mengeksekusi fonim. Jadi fonim itu adalah mental sounds, yang ada di kepala kita itu namanya fonim. Waktu dia dieksekusi namanya grafofon atau phonics. Ya, ataupun font namanya. Nah, jadi banyak sekali kesalahan yang lebih banyak daripada yang semestinya. Jadi kesalahan ini bisa pada tarapan eksekusi di titik artikulasi ataupun di cara artikulasi. Ya, terus anak-anak dengan DPD ini biasanya dia mengalami reduced intelligibility. Apa yang disebut dengan intelligibility? Kalau kita mempelajari bahasa kedua ataupun bahasa pertama, level tertinggi yang kita capai adalah native accuracy. Native accuracy di mana kita benar-benar persis seperti penutur jatinya. Yang kedua, standard accuracy. Standard accuracy kita mendekati native itu, native-like. Yang ketiga, intelligibility. Intelligibility itu apa? Intelligibility itu adalah keterbacaan atau dimengertinya speech yang kita ucapkan oleh interlokutor, oleh yang mendengar, oleh listeners. Nah, itu intelligibility. Nah, reduced intelligibility terjadi karena banyak sekali misarticulated phonics. Misarticulated phones. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi apa hubungan antara reduced intelligibility, they suffer di sini menderita reduced intelligibility, ini akan berdampak ke social acceptability. Apa maksudnya social acceptability? Momen di mana anak-anak tersebut bertumbuh dan dia memiliki inteligibilitas yang rendah ataupun yang berkurang akan berpengaruh kepada sosialnya. Jadi anak-anak yang seumurnya mungkin tidak mengerti apa yang diucapkan oleh anak ini dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana sebenarnya bertumbuhnya fonologi yang terjadi kepada anak-anak? Jadi fonologi ini waktu begins in infancy, ya kan, in infancy ataupun progressive through childhood, sejak dari janin sampai ke proses anak-anak. Jadi awalnya yang terjadi di dalam otak kita tuh agregasi dan linkage. Jadi terkumpulnya aneka fonim dan juga pengetahuan dan juga linguistic domains, dan dia saling linkage. Dan dia saling
bertali. Jadi seperti itu proses yang terjadi di otak. Yang kedua, dan juga ada di sini evidence di mana fonologi ini, phonological units, terutama phonemes yang berkembang di otak kita, itu sejalan dengan berkembangnya mental leksikon yang ada di otak kita tuh. Oke, nah terus baru nanti eksekusi individual phoneme dia mulai dalam bentuk abstrak, sudah mulai jelas dan jelas dan jelas. Jadi di usia-usia tertentu nanti dari language general to language specific speech perception dan mulai muncul yang disebut dengan canonical bubble. Apa itu canonical bubble? Kalau anak-anak baru-baru bisa berucap itu kan misalnya dia mengucapkan ba 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 ba. Ta 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 ta. Sekarang sudah canonical, sudah varied dia. Gaga ta ta ba la 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 la. Nah, jadi sudah mulai canonical. Oke? Sudah varied. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Right. Jadi the child speech characterized by more predictable error patterns that gradually give way to improve accuracy. Mulai dari dia salah ngucapin ini, salah ngucapin itu, improving by time. Ya, sehingga speech production itu ya sounds yang diproduksinya semakin lama semakin jelas dan semakin jelas. By the age 4 ya, baik itu artinya sebelum usia 4 tahun biasanya speech accuracy-nya ini sudah mulai seperti anak dewasa, ya sudah seperti dewasa, dan pada usia 6 dan 9 tahun sudah adult like, okay? Jadi ongoing improvement di sini changing articulatory. Mungkin dia kalau anak-anak kecil itu dia akan lemah nanti di approximant, di alveolar, mungkin di velar dia agak sound di velar misalnya ke, en, ataupun di palatal misalkan misalnya kan, ataupun di post alveolar itu belum terlalu bisa mengucapkannya karena belum mature, belum dewasa. Nah, sekarang sudah improving, sudah semakin jelas dan semakin jelas. Nah, increasing linguistic complexity. Linguistic complexity itu adalah keadaan di mana speech yang kita dengar dari seseorang sudah semakin mudah untuk dimengerti. Oke? Jadi juga dipengaruhi normal phonological development itu juga dipengaruhi, dipercepat, diperlambat dari input frequency. Seberapa banyak input yang comprehensible masuk ke dalam otak ataupun word processing, mental word processing unit yang ada di kepalanya, terus functional load tidak, ataupun articulatory complexity itu tergantung nanti ya, tergantung dari exposure si anak kepada bahasa. Lanjut. Jadi DPD can be diagnosed under the following conditions. Jadi ketika anak kita terutama di bawah 4 tahun ataupun di atas 4 tahun, di atas 4 tahun, di atas 3 tahun memproduksi begitu banyak kekeliruan ya, kesalahan ya dalam speech-nya, dalam tuturannya tanpa memperhitungkan ada concomitant atau explanatory condition. Apa maksudnya concomitant atau explanatory condition? Dia tidak ada penyakit penyerta dari itu, comorbid, konkomitannya, atau konkomitan simple seperti ini maksudnya. Konkomitan itu waktu anak itu makan, mengunyah permen karet, ataupun lagi makan, pasti speech-nya tidak akan maksimal memproduksi kata, kan? Itu juga bagian dari konkomitan yang memang dibuat, kan? Tapi memang ada konkomitan yang berkaitan dengan comorbid, ya, concomitant disorders, ataupun yang lain-lainnya. Oke, ini sepertinya ada ini. Bentar. Oh, oke. Terus waktu dites dengan speech accuracy, standardized measure of speech accuracy. Nah, di sini the child scores below 10 percentile. Maksudnya di sini apa maksudnya 10 percentile ini? Intelligibility itu dari 1 sampai 100, dia dimengertinya cuma 10%. Ya, kalau 50% itu sudah intelligibility, itu sudah intelligible.
Right. Tapi kalau di bawah 25%, 20%, 15%, 14% ke bawah itu dia tidak intelligible. Oke, intelligibilitasnya drop. Nah, ini juga bisa harus kita curigai, ya kan? The child is older than 3 years and more than 75% unintelligible yang saya bilang tadi. Oke, jadi terus kita lanjut saja. Tidak mau pindah dia ya. Ini saya nge-freeze ya? Enggak. Enggak, Kang. Enggak. Oh, enggak. Ya, ya. Syukurlah. Saya kira nge-freeze. Bentar ya. Aman, Dre, aman. Aman, oke. Developmental phonological disorders. Jadi the prevalence of speech disorders, including phonological articulation, voice fluency impairment, or without concomitant ini was 11%. Composive ini salah satu ininya, salah satu penelitian yang mengatakan orang yang terkena prevalensi dari speech disorders jenis DPD ini 4,56%-nya ada gangguan lain. Oke, jadi di sini juga dan McLeod 2009 mengatakan bahwa anak-anak dengan 12% intelligibilitas dilaporkan not clear to their parents. Seperti itu. Orang-orang tuanya tidak paham dengan perkataannya ini. Karena kalau 12% berapa banyak di sini ya speech sounds yang misarticulated. Nah, terus ada juga yang disebut dengan apa namanya? Residual errors. Bentar ya. Jadi apa nih tadi? McLeod, speech difficulties, terus prevalence of residual error. Residual errors itu adalah distorsi kaburnya sounds as itu residual errors di situ. Nah, terus lanjut. In sample drawn from general population, the overlap is less, reporting 1/3. Ya, 1/3 children with speech delay had concomitant language delay. Okay, in the study involving kindergarten. Right, kita masuk ke yang lain aja. Okay, jadi even when receptive language skills are within normal limits, children with DPD are very likely to have specific difficulties with productive use of finite and verb morphology. Jadi kita menduga fonologinya yang terganggu, tapi juga sangat mungkin dia juga terganggu di morfologi di bagian finite verb. Finite verb itu akan terhubung dengan subjek dengan verb agreement. Oke? Subjek dengan verb agreement-nya terganggu. Terus expressive morphosyntax. Jadi tuturan dia yang dikeluarkannya tersebut, yang diekspresikannya ataupun yang diucapkannya kepada lawan bicaranya, itu tidak morfosintaktikal. Ya, jadi seperti itu. Kita nampak sekali dari formasi kata-katanya yang tidak bisa dimengerti, struktur kata-katanya karena kan sinteks itu the structure ya. Nah, struktur dari kata-katanya yang kurang bisa dimengerti atau tidak bisa dimengerti sama sekali. Okay, significantly more severe than would be predictable from their articulation accuracy. Their articulation accuracy juga berpengaruh kepada expressive morphosyntax. Nah, terus juga the risk of poor reading outcomes is enhanced when there is concomitant language impairment, although there is a high likelihood of spelling difficulties. Jadi anak-anak yang terkena DPD plus juga concomitant language impairment, nanti Bu Dewi akan menjelaskan bagian ini, juga akan berpotensi mengalami kesulitan dalam mengeja. Oke, kesulitan dalam mengeja dan juga kemungkinan besar akan menderita juga masalah terkait dengan kejiwaan. Kenapa seperti itu? Di intelligibility, ketidakdimengertian speech oleh partners ataupun listeners ataupun interlocutors ini akan brings about psychiatric problems. Itu sangat-sangat wajar ya. Kita lanjut. Terus etiologi,
causes. Apa ini yang bisa dikatakan? Jadi penderita DPD, Developmental Phonological Disorders, biasanya lebih banyak pada anak laki-laki, male sex, ya kan? Nah, di sini ada sebuah penelitian yang mengatakan biasanya mamanya tidak lulus SMA, kata dia. Walaupun nanti akan dibantahkan. Terus juga family history of stuttering. Apa itu apa sih bahasa Indonesianya? Gagap. Gagap ya. Gagap. Gagap ya. Ya, articulation and language disorder. Nah, terus di sini ada juga yang mengatakan ini karena low maternal education terkait dengan social economics. Nah, ini tahun 1980 dibantah dengan penelitian tahun 2020. In these studies tidak ada hubungannya social economics yang terasosiasi dengan speech problems. Oke? Jadi juga ini juga dikatakan family aggregation and twin studies have confirmed that speech delay is heritable. Heritable. Apa itu artinya heritable? Apa artinya? Bu Anissa? Diturunkan bukan deh, diwariskan. Wah, diturunkan. Ya, saya nggak tahu ada orang atau enggak di kelas. Masa nggak ditonton? Mana di sini nih? Yang ini ya nanti ini kita tanya ya. Saya libatkan ya. Nanti saya libatin nerjemahin inilah. Family, jadi ini ya, studies have found that participant performs of measure of articulations, phonological processing, phonemic awareness, and phonological memory with repetition or highly intercorrelated. Jadi terkait semuanya ya. Jadi di sini maksudnya phonological processing, phonological memory. Jadi phonological, kok saya nggak ada di sini? Bentar ya, saya mau lihat wajah saya dulu. Ya, phonological processing di sini. Jadi articulation, measure, phonological processingnya di sini lemah. Ini maksudnya apa sih? Phonemic awareness. Nah, saya jelaskan apa itu phonemic awareness. Phonemic awareness itu adalah metalinguistic awareness. Seseorang bisa mengatakan sesuatu itu dari yang didengarnya. Nah, kalau phonic awareness, seseorang itu mampu mengatakan atau menulis sesuatu dari kata yang dilihatnya. Oke, jadi nampak ya, kalau fonemik berarti dia ke perspektifnya, kalau graphophonic ataupun phonik ataupun phone, dia lebih ke tulisannya dulu. Nah, nanti dia akan mengucapkan itu seperti itu ya. Nah, ini akan terganggu phonological memory, non-word repetition. Jadi kalau phonological memory, nah ini kadang-kadang ini juga kadang kita sulit dengan tipe-tipe soal-soal bahasa Inggris ya. Contohnya soal-soal TOEFL listening yang kedua, listening yang ketiga. Kalau di PBT itu, dia kan kadang-kadang kan memasukkan phonological memory di sini. Kadang-kadang dia tidak benar-benar mengetes bagaimana sound itu, tapi dia juga mengetes kognitifnya. Ya, phonological cognitive parts-nya juga dites di situ. Jadi kadang-kadang itu yang saya kurang setuju ya. Kalau tes kemampuannya saja, tapi kadang-kadang juga langsung dikaitkan dengan daya tampung memori fonologinya. Oke, lanjut ya. Ini sudah bagian lain kan nih. Nah, terus juga etiology causes, dia juga terkait dengan beberapa kromosom kata dia. Nah, juga berkait juga dengan kromosom namanya neuronal dengan axonal migration. Oke, during the early maturation of the central nervous system di otak terjadi. Nah, terus di sini ya, brain imaging studies of children with DPD have just begun to emerge in research literature, suggest deficits relating to phonological processing and perceptual and articulatory domains. Ya, lanjut. Terus clinical presentation, dari mana kita bisa mengetahui anak ini dia DPD atau tidak? Lihat dari distinctive features. Bagaimana kata tersebut harusnya diucapkan, tapi dia mengucapkan fitur yang lain. Contoh, DPD pada front velar, ya front velar. Velar itu kan di ini kan letaknya itu kan kalau dari gigi apa nih? Dental. Sini apa namanya? Ayo. Di belakang gigi namanya apa? Belakang gigi namanya apa? Place of articulation-nya? Apa so dia?
Alveolar. guru Di ya. belakang alveolar apa namanya? Di belakang alveolar apa namanya? Apa? Post alveolar. Di belakangnya di atas sekali itu langit-langit apa namanya? Palatal. Di belakang lagi yang mau dekat tenggorokan itu apa namanya? Di sini? Pos palatal. Velar. Ini glotal. Ya enggak? Bibir ini dengan gigi ini labiodental. Bibir dengan bibir bilabial. Dasar fonologi atau ya. Nah, ya, ya maklum ya, saya sok-sokan karena ngerti lah dikit itu. Ya, velar. Jadi velar, bunyi velar front. Maksudnya front itu bunyi velar misalnya ke, ge, eng, x, wol, o, misalnya kan yang terkait dengan belakang itu. Nah, dia mengucapkan ke, ge, en nanti bisa seperti karena dia velar fronting ke depan dia. Bisa juga nanti seperti be. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi contoh di sini ya. Ada juga beberapa syllable deletion terjadi. Misalnya kan swim, apa yang hilang di sini nih? Kak Reni. Swim dibacanya wim. Fonem apa yang hilang nih, Kak Reni? S. Mantap. Kalau di sini banana, apa yang hilang di sini? Ada konsonan kayaknya yang hilang nih. Onset atau koda nih yang hilang nih? Onset. Terus ada nukleus satu ya, satu konsonan, satu nukleus ya. Nah seperti itu. Yes, ya. Mampus Second type of process. sama dosen di tes. Ya, tes ya fonologinya ya. Yuk. Nah, the second type of process involves kan mumpung lagi nggak ada Padadang ya, kita main tes aja ya. Tapi kalau nggak tahu saya jawab sendiri ya. Nah, the second type of process involves changes in place, manner of voicing of consonants, and includes velar fronting. Ya, seperti itu ya. Gan, velar ya enggak? Ke depan dia berubah jadi dan. Berarti ini kalau deh itu bunyi apa, Kak Ica? Deh itu bunyi velar. Kalau ke bunyi velar. Kalau deh bunyi apa? Deh bunyi apa? Alveolar. Jadi dari velar dia mulai ke alveolar. Dia nggak jawab, saya jawab sendiri jadinya. Yuk, lanjut. Nah, sudah ya segitu aja ya. Nah, jadi ini lanjut lama banget ya. Proses as a prevocalic voicing and consonant harmony. Right? Normally expected to resolve by 3 years old. Tapi ketidaksesuaian prevocalic voicing dengan konsonan harmoni ini tidak harmoni antara vowels dengan konsonan dia ini, kadang itu terjadi sampai usia di atas 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai ke atasnya masih persist, masih kekeh terjadinya. Alright, nah jadi juga ada beberapa bentuknya itu berubah. Misalnya bunyinya tuh kalau teh itu bunyi apa sih? Ada yang tahu nggak teh itu bunyi apa? Alveolar, ya kan? Alveolar berubah nanti bisa jadi glotal. Jauh banget kan? Alveolar di depan berubah jadi glotal. Misalnya pantat, itu bunyinya. Itu seperti itu. Nah, jadi tuh teh ya on other occasions. Jadi seperti itu beberapa studi. Disorder phonological system often display a high degree of variations. Ya, consonant dilation, velar stopping, cluster reduction, and gliding of liquids. Jadi nanti kita pahamin ya. Jadi ini beberapa kasus. Keith display evidence of velar fronting. Hom ke alveolar, misalnya bunyinya. Duck, ya kan duck harusnya. Nah dia berubah jadi ya tup. Ya duck ini jadi pek, ya tuk, comb, jadi tom. Jauh sekali ya ke teh ya, ke alveolar bunyinya. Sup, S itu bunyi apa sih? Daeng, S itu bunyi apa dalam fonologi Daeng? S.
frikatif yang letaknya di mana, Daeng? Mana Daeng di sini ya? Daeng nggak buka kamera ya? Palato alveolar. Daeng. Wah, mantap. Siapa tuh Daeng ya? Udah jadi perempuan suaranya kayak. Aku Saya nggak nampak di sini karena udah dibuka kayak gini, Daeng. Jadi nggak nampak teman-teman di sini. Jadi I am speaking to myself, ya kan? Jadi seperti itu alveolar ya. Jadi ini bunyinya Sally frikatif word final nih. Jadi ini juga ya. Ice, jadi ice, jadi s-nya hilang. Word frikatif jadi ini dari cheese. Harusnya ceh ya. Ceh itu apa sih bunyinya? Ceh. Ceh itu bunyinya letaknya di mana? Ceh. dental. Dia mana letak ceh? Wah, mantap pisan lah. Ya, start. Ya, jadi beh ini apa? Labiodental ya kan? Kalau bilabial kan dua bibir saya nih yang seksi ini. Ya kan? Bukannya bilabial juga, Andre. Ya, kalau ini labiodental, Kak. Tadi yang tadi bilang Bilabial. Nah, gitu ya. Lihat aja bibir kita. Kalau dua bibir berarti dia bilabial. Siapa yang mengecek kok? Tidak nampak, Amboro. Nah, lihat ini beberapa jenisnya ya. Jadi stopping, substitute a stop for frikatif dari peh, beh, teh, deh, geh, ke, gitu kan? Peh, beh, teh, deh, geh, ke. Ini bunyi apa namanya nih? Peh, beh, teh, geh, Pak Daeng? Apa namanya nih? Peh, beh, teh, deh, geh, ke. Apa kalau secara manner of articulation namanya nih? Plosive. Mantap kali Daeng. Ini Daeng yang jawab ya. Ya, jadi berubahnya jadi frikatif. Wah. Berubah. Ntar ya kita kursus fonologi, ntar saya buka kelasnya. Nggak. Nggak mau. Jabat ya ngomong nggak mau. Harus sekali. Ini kan ada nggak Pak Dadang nih jadi tadi nanti takut dikasih tugas banyak ya, Nei. Iya. Apa itu nggak mau? Ya Allah, ini aja belum apa-apa. Ya Enggak. Allah, ya Allah. Ngeri soalnya lagi kalau tembak-tembak aja ya. Tugasnya masih Nampak di lebih sini banyak kan dari bunyi. Pak Wawan. Nah, untuk fonologi itu simple kok ya. Ini fat. Ini apa artinya, Daeng? Fat ini apa artinya, Daeng? Bahasa Indonesianya, Daeng? Tenenya jawab. Oh, Bro, maksudnya apa? Kirain teh aku maksudnya. Tadinya udah mau sakit hati. Saya juga ini fat, lemak atau endut ya. Jadi dibacanya fat. Dari labiodental berubah menjadi apa? Bilabial. Nampak kan? Nah, seperti itu ya. Satu contoh aja ya. Nah, ini berubah nih. Dari chair harusnya kan? Kan? Gitu ya bacanya Daeng ya. Nah, berubah jadi apa nih? Hair. Jadi apa? Hair. Jadi alveolar dia. Dari ini chop berubah menjadi top, ya kan? Ring. G-nya hilang, ya kan? Ring bukan geh nih, nasal jadinya ya. Karena ujungnya itu. Ya, jadi ini ya berubah nih bentuknya ya. Dari seh berubah menjadi sh. Ya kan harusnya seh itu kan alveolar kan, berubah menjadi post alveolar. Nah, seperti itu. Jangan disalahin anak-anak kita kalau seperti itu ya. Jadi back formation jadi ke depannya jadinya. Ya, jadi backing dari bunyinya teh berubah jadi seperti itu. Nah, terus liquid sound contohnya di sini rabbit berubah menjadi wabbit. Ini orang-orang India kayak gini nih aksennya. Saya ada ngajar orang India rabbit, wabbit. Ya rat tuh rambo, wambo. Whoop, wing. Benerin lah jilbab itu yang benar ya. Wet green. Ini Bapak nanya black jadi black. Glass menjadi glass. Vocalization dari simple jadi simple. Saya juga sering ngomong kayak gini ya. Saya nggak terlalu setuju ini dia development tadi. Able. Ya kan, ini kan cucok meong kan ngomong kayak gitu kan. Nah, table jadi table. Paper jadi paper. Gitu ya.
nggak pakai H sih, paper aja ya. Ya, tomato jadi meadow. Telepon jadi teflon, enggak teflon, right? Elephant jadi evan. Banana jadi Kak Nana Rohana, ya. Jadi outside ada Kak Nana nggak di sini? Nggak ada Daeng ya? Raihana Nggak ada. ada. Nggak ada nih. Ya malas aja belum ada Bang Andre. Forensik. Ya, barrel jadi babah. Kan nampak sekali kan? Reduplikasi jadinya. Barrel jadi babah. Dog jadi dada. Television jadi tata. Aneh ya? Nah, seperti itu bunyi-bunyinya ya. Sok tuh. Kita lewat-lewat aja. Nanti saya share ya ini ya. Nanti bisa dilihat nanti siapa tahu anak-anak kita di rumah. Ya, saya mah belum punya anak. Anak kucing saya juga nggak bisa ngomong seperti ini. Nah, yuk stop. Kalau anak kucing saya sudah pasti di PD ya, Daeng ya. Karena dia nggak bisa semuanya dia. Ya, seperti itu. Daeng terlalu terlalu serius memperhatikan. Saya juga aja nggak serius jelasin. Ya, stop. S-nya hilang jadi top. Ya kan? Apalagi straight jadi tight. Nah, ini paling banyak orang Indonesia ini salah ngucapnya. Straight ini straight katanya. Alright. Wax jadi whack. Ya kan? Nampak sekali perbedaannya. Bug. Ini bug nih. Jadi bub. Bug juga kadang jadi bub. Keep jadi keep. Goat jadi goat. Ya kan? Cup jadi cook. Keep jadi cook. Ya, seperti itu ya. Lanjutlah. Sudahlah. Guess. Can I do to Dinda? If you hear a child say things like this, what do you think in mind? Sounds familiar? Sounds cute? Gimana menurutnya? Kalau ada anak, can I ask you for paper? Apa kira-kira tuh? Bisa nggak ditebak, Kak Teni? Can I ask you for paper? Apa tuh? Can I ask you a paper? Can I ask you for a favor? For a paper. Can I do you a favor? Okay. Oh, Right. favor. Favor. Oh, favor. Oh, kirain favor. paper. Yeah. Can I do? Can you do me paper? Can you do me a favor? Nah, Minta tolong. ini bukan ya. Tanadu itu tenda. Nah, itu mah jangan ini ya. Jangan dibilang Jadi kalau di dalam orang-orang Padang ya, orang-orang Padang itu ini seperti anak-anak apa namanya, Kak Reni? Pelo. Kadang-kadang kan ada anak-anak. Kalau cadel kan cuma satu Kak Teni. R-nya kan. Nah, kalau pelo itu kadang-kadang memang kerusuk-kerusuk gitu bunyi konsonannya. Sampai tuanya masih pelo. Itu biasanya dibilang orang ini kalau pelo ngomong masih seperti itu, nyek-nyek. Tahu nyek-nyek enggak? Bahasa Jambi nyek-nyek. Nyek-nyek tahu enggak? Ya sama. Katanya apa nyek-nyek itu? Ya. Right? Jadi ini Kapan Daeng harus ke speech pathologis? Nah, lihat ini. Daeng usianya udah berapa, Daeng? 3, 4, 5? 40. 4 tahun. 40. Tiba ya. Daeng udah 45. Lihat di sini. Jadi kalau sudah 4 tahun umur Daeng, 5 tahun umur Daeng, nah, atau 5 tahun. Nah, itu tidak ada kepastian. Pokoknya 25% of speech delay, 18% ini speech 20 ini ya. 25% of speech delay by 18 months of age. Oke, child speech. Usually jadi kalau ini di atas ini bisa jadi kemungkinan terjadi speech delay atau DPD. Ya, usually parents can understand 50 to 70% of child speech 24 months itu berarti 2 tahun. Kira-kira udah bisa kita tuh ngerti 50-75%. Ingat ya, ini saya nggak berbicara accuracy, saya berbicara intelligibility. Yang bedain, kalau saya naruh accuracy ke Daeng, nanti Daeng pun tidak accurate. Ya kan? Nah, kalau intelligible, I can understand you. Walaupun kamu bilang itu kasih mati air, taruh air di atas table, gitu kan. Nah, saya masih mengerti. Because it's intelligible to me, right? Usually parents can understand 75% sampai 100% child speech waktu sudah 36 bulan. Nah, seperti itu. Jadi kalau nampak sudah 36 bulan, sudah berbulan-bulan ataupun ratusan bulan masih juga unintelligible, you really need to see
and date speech pathologies. Oke? Kira-kira berapa Ya. kata tuh Kak Andre harus kita Gimana, Kak? itu? Kira-kira harus berapa kata tuh? 75-100% tuh berapa kata ya? Jangan dilihat pada katanya karena itu ke orang-orang speech pathologies nanti yang menentukan. Lihat bagaimana Kak Reni mengertinya. Kira-kira mengerti nggak sekitar 70% maksud dari anak itu yang mau dikomunikasikannya. Ya, karena intelligibility itu erat kaitannya ke comprehensibility, ke interpretability. Kan itu kan? Nah, kira-kira bisa nggak di ini Kak Reni menangkap kalau anak mengatakan 100 kata, kira-kira 75%-nya udah nangkap belum? Bisa. Nah, kalau udah mesin nangkap, nggak usah see speech pathology. Ya, aman You ya. can see me, oke? Oke. Andre, maaf, Meet me on a dinner. silakan Yes. Ibu Dewi ya yang lanjut presentasi. Tapi banyak yang aware loh, Dre. Iya, kita sampai jam itu ya 11 ya. And if Iya. Gini, Kak. Andre. Jadi banyaknya kok banyak yang tidak aware juga masalah seperti ini. Ya sudah dianggap biasa saja. Gitu kan. Kalau dianggap cute, kata nih. Dianggap cute lagi. iya itu kadang-kadang orang dewasa juga kan di pelo-pelokan tuh kan. Ada juga Iya, yang bahkan bundanya pun ikut pelo juga kan, Bu. Orang tuanya ikut. makanya nggak boleh kan sebetulnya itu malah justru merusak bahasa si anak. Tapi Hey, komennya beres Bu Dewi. Iya, oh iya. ya kan bisa lupa nih nanti mau ditanyakannya. Iya. Catat. Puntengan. Sisa Jangan waktu lupa ya. 53, sisa waktu 53 ya. Memanfaatkan waktu diskusi, belum lagi Bu Dewi. Iya, cuma tanya seperti itu saja, seperti apa ketika orang tuanya kan banyaknya mungkin tidak aware juga. Sudahlah itu kan sesuatu yang umum lah, sesuatu yang dianggap normal, jamak lah gitu lah. Bahkan yang lucu kita yang ngikutin di PD. Nah itu betul. Oke, ayo. Sudah ini ya. Nah, jadi for 4-year-old 4 tahun kita masih juga belum mengerti. Berarti ini problem. Jadi error yang terjadi, Daeng. Apa bedanya error sama mistake, Daeng? Kalau error, kita membuatnya kita nggak sadar itu dan kita tidak bisa mengkoreksinya. Itu error. Dia systematic di dalam otak dan sistemik dan dia berlangsung terus. Dia canonical. Jadi dia seperti berurutan. Jadi itu terus aja. Nah, itu biasanya ada gangguan itu. Error itu. Kalau dalam fonologi juga itu pemerolehan bahasa kedua, kadang error yang berterusan itu fossilize. Errornya nggak bisa disembuhkan sama sekali lagi. Sudah clue place of articulation-nya sudah membuat itu terus, walaupun di treatment. Nah, jadi kalau ada kesalahan, ini kan bilang kan jangan dulu diperbaiki. Ingat, hati-hati, tidak diperbaiki dia bisa fossilize loh, bisa error. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ini ya, ini final consonant, ini sudah lah ya. Nah, ini jadi the proses. Salah saya share aja ini. Nah, jadi gimana phonological assessment-nya? Jadi bagaimana kita mengecek Daeng ini di PD atau bukan? Tanya ke mama bapaknya. Ya, ini case history. Case history ini maksudnya bagaimana pertumbuhannya, bagaimana speech disorder-nya. Terus juga kita harus bertanya, kalau dia tumbuh dengan anak seumuran, Daeng ini bertumbuh dengan Ardian, kan? Seumuran tuh, Daeng sama Ardian, kan? Nah, kira-kira yang mana mendominasi? Kalau Ardian mendominasi terus, kemungkinan Daeng ini akan delayed nanti speech-nya. Karena dia tidak diberi kesempatan untuk melatih articulatory organs-nya. Nah, itu tadi Daengnya. Jadi kalau ada Kang Andre ngomong terus, Daeng juga harus ngomong. Ya, jadi bisa mengimbangi. Jadi bisa developmental phonology-nya jadi baik. Ya. Nah, jadi seperti itu. Assessment to evaluation skills necessary for communication. Apa saja skills yang dibutuhkan untuk communication, juga turn taking-nya, itu di-assess semua. Ya, jadi adakah abnormalities yang cukup significant? Terus bagaimana decoding-nya, hearing-nya gimana? Bagaimana dia memprosesnya? Kalau kita teskan misalnya, bisa dia menangkap omongan kita. Nah, itu perlu diperhatikan. Terus yang bagus lagi misalnya kan standardized, non standardized procedures.
di sini untuk examining speech ini memang dibuat seperti instrumen ataupun assessment untuk mengeksekusi di mana saja cluster-cluster konsonan, misalnya diphthong ataupun dia whole word yang bermasalah. Nanti itu assessment tersebut digunakan untuk membidik mana kesalahannya saja. Jadi ini lebih berbasis kepada behavioral, theory. Nah, terus kita juga bisa melihat bagaimana child spontaneous speech. Spontaneous speech itu dilihat tidak melalui tes di mana kita memancingnya secara langsung. Jadi lebih ke interaksi kita tanpa dia disadarin. Kadang hati-hati juga ya, kadang-kadang ya. Ketika kita kadang mengobservasi ataupun kita mengetes sesuatu, bisa terjadi yang namanya observer's paradox. Observer's paradox itu adalah keadaan di mana yang kita observasi itu tahu dia sedang diobservasi. Jadi dia akan, kadang dia tidak mau berbicara, kadang dia mengeluarkan sesuatu paradoks dari memang yang dipersifnya. Ya, itu namanya observer's paradox sosiolinguistik itu ya. Ya, jadi intelligibility ratings dilihat dari tes itu berapa how intelligible, seberapa bisa dimengerti, bisa dibaca, bisa diterka omongannya, intelligibility. Nah, sudah itu bisa juga ke ini. Kita bisa melakukan yang disebut dengan ini yang paling lumayan terkenal ini, stimulatability, stimulatability testing. Jadi ini untuk memastikan seberapa bagus anak-anak ini mengimitasi. Jadi dia dibuat beberapa model ataupun kita mengucapkannya, ya kan, di stimulate ini behavioral nih, bisa dia ngulang itu persis ataupun bisa nggak dia mengulang itu close to the expert gitu ya, model-modelnya. Terus interventionnya apa di sini? Interventionnya traditional clinicians of linguistics ini biasanya kalau Daeng bermasalah di sound tertentu, itu saja dibidik Daeng. Itu saja yang dibidik. Itu saja nanti yang dilatih. Misalnya dia sulit mengucapkan velar geh, misalnya kan, geh. Dibuatlah serangkaian tes yang bisa melatih itu terus menerus seperti itu. Dan juga dia fokus ke intelligibility. Lagipun salah beberapa kata, kalau itu masih intelligible pada pendengarnya, itu tidak dimasalahkan. Kita fokus kemana most problematic unintelligible words. Seperti itu ya. Terus juga bisa juga ke treatment, stimulable sound, ini kurang lebih sama kayak stimulatability itu. Acquire rigor integration, clinical stimulatable sound. Hudson ini dengan pedants, ini ada contohnya mungkin bisa di-download di Google, bagaimana bentuk approach-nya. Terus intervention, a persuasive focus or commonly used to treat phonological disorder in children. Nah, jadi kalau di PD ini kita masih banyak bisa melakukan intervensi phonological treatment. Phonological, saya lebih suka menyebutnya phonological remedies atau phonetic remedies. Nah, ini dulu tesis saya tentang itu dulu. Behaviorist approach yang solely fokus on articulatory aspects. Kita melatih organ of speech-nya, place of articulation-nya, how you should use your dents, how you should use your labiodent, how you should use your bilips, how you should use your alveolar, post-alveolar, palate, velar, gauche, gitu kan? Seperti itu. Bagaimana caranya harusnya. Ataupun whole word. Fokus ke kata yang sudah utuh. Dia sudah prevokalik dengan konsonannya. Ketika dia sudah menyatu, kita fokus ke situ saja diulang. Jadi behaviorist ya. Seperti kita belajar dulu filsafat ilmu kan, saya waktu itu menerangkan tentang behavioral theory kan. Jadi dia lebih ke condition and stimulus, ke precondition than responses. Nah, itu tujuannya ya. Terus phonological approaches ini